Ya, ini adalah salah satu mungkin ya permasalahan yang kita dapat pada saat kita sholat berjamaah di masjid. Nah ini ada aja nih, ya mungkin nggak selalu, tapi tiba-tiba nih ada muncul ini nih bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Nah solusinya kita minta dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya gimana nih, apakah jangan-jangan ini termasuk gangguan sholat yang kelima nih? Baik. Mohon izin silakan. Saudara tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Mas Fadli dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah sepele. Ini masalah berat ini. Jadi sangat mengganggu kekhusyuan ketika ada seseorang yang datang di shaf jamaah lalu ternyata memiliki aroma tubuh maaf yang kurang enak atau kurang sedap untuk dihirup. Dan otomatis terhirup karena kita tidak mungkin nahan hidung kita ketika sholat. Jadi kita otomatis menghirup aroma tersebut. Jadi bukan hanya aroma badan, aroma natural manusia. Tapi juga aroma parfum yang mungkin hanya Anda sendiri yang suka. Jadi ada juga orang yang egois kan. Dia pakai parfum yang ternyata harum parfumnya ini, wangi parfumnya ini hanya dia sendiri yang suka. Ternyata orang-orang yang lain tidak menyukainya, subhanallah. Maka baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat disebutkan maksudnya seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka akan kuwajibkan siwak dan minyak wangi tersebut. Maka kewajibkan siwak, minyak wangi. Begitu pula dengan hari Jumat. Di mana hari Jumat kita yang namanya diminta untuk yang namanya mandi sebelum berangkat Jumatan. Kenapa hari Jumat ditekankan hari Jumat? Kenapa kok enggak setiap sholat? Karena bagi Nabi SAW tidak mau memberatkan umatnya. Cuma banyak juga umatnya tidak pengertian. Kalau tidak diwajibkan maka mereka yang namanya melalaikannya. Maka bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita diminta untuk mandi sebelum Jumat. Kenapa mandi sebelum Jumat? Karena lumayan lama durasinya. Bayangin kalau khatib lagi menyampaikan dan itu termasuk daripada rukun Jumat. Sementara khutbah lalu ternyata yang duduk di samping kita. Maaf. Mungkin khilaf. Lupa untuk tidak pakai deodoran. Dan kita bukan siapa-siapanya gitu. Kita bukan siapa-siapanya untuk menyampaikan kepada orang ini. Maka diminta untuk mandi Jumat. Bahkan beberapa mazhab mengatakan wajib loh hukumnya mandi sebelum sholat Jumat itu. Wajib hukumnya mandi di hari Jumat tersebut. Dan apalagi pakailah minyak wangi semaksimal mungkin atau semampu kalian. Lihat bahasa Nabi SAW, man istata' semampu kalian. Kenapa semampu kalian? Artinya enggak dibatasi, semakin wangi semakin bagus. Semakin bersih semakin bagus. Semakin yang namanya mengikuti sunnah baginda Nabi SAW semakin baik. Apalagi untuk yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kalau kita ini teman-teman sekalian nih kalau mau ketemuan sama gebetannya misalnya atau calonnya misalnya, malu dong kalau kita enggak memperhatikan pakaian, warnanya, kemudian malu juga kita kalau enggak mandi dahulu. Nah, ini kita mau ketemuan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketemuannya enggak sendirian lagi, ketemuannya berjamaah gitu. Ketemuannya sama orang lain. Jadi jangan sampai gara-gara kita rusak pula sholatnya orang lain karena kita membawa aroma yang tidak sedap. Nah, ini di masa pandemi ini ada satu riwayat yang terkenal gitu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan itu yang masih yang habis makan bawang jangan dulu masuk ke masjid. Ya kan, yang habis makan bawang jangan dulu masuk ke masjid, pulang dulu bersihkan gitu. Ini orang yang habis makan bawang saja dilarang untuk masuk masjid sama baginda Nabi SAW, apalagi kalau dianya yang bau bawang. Maaf sekali ini berat untuk disampaikan, tapi ini penting untuk kemaslahatan bersama nih teman-teman sekalian ya. Apalagi kalau teman-teman milenial nih, ya gimana buat kita saling menyampaikan kepada teman-teman kita. Dan ingat ya, ingat. Jangan pernah merasa diri tidak punya bau badan. Ini penyakit nih. Jangan merasa diri tidak punya bau badan. Betul. Karena ada yang merasa, perasaan gak bau deh. Enggak. Memang Anda tidak menciumnya. Gak mencium, kadang-kadang orang yang punya bau badan itu gak nyium dirinya sendiri. Gak nyium bau dirinya sendiri. Jadi jangan, anggap aja langsung aja. Walaupun Anda tidak menciumnya langsung anggap setiap hari harus yang namanya Dan pakai kalau ada deodoran. yang negor, jangan tersinggung. Wallahu alam Iya kalau dong, itu kalau ada yang negor jangan tersinggung karena itu setiap sesuatu itu kan harus memperbaiki diri. Betul. Ya Oh, ada yang Rabbi. negor saya, jadi harus wangi lagi. Ya Rabbi, jadi jangan Berendam. berendam ya. Jadi jangan merasa tidak mempunyai bau badan karena ada juga orang merasa saya tidak punya bau badan, saya tidak punya ini, saya perasaan orang tua saya kayaknya nggak ada yang begini dari keturunan saya nggak ada yang bau badan. Mungkin Anda yang tidak merasakannya, tapi orang lain itu beda tingkat kepekaan hidung seseorang.
indera penciuman seseorang itu beda-beda. Solusinya adalah ketika ada teman kita begitu, ingatkan dengan cara yang baik. Kita yang diingatkan jangan sampai tersinggung. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan kasiran. Ini bicara masalah tentang bau badan itu lagi sholat. Kemarin saya servis AC, yang servisnya tukangnya bau badan. Satu kamar bau semua, saya langsung semprotin pewangi semua. Allahu Cuma nggak Akbar. enak ngomong depan orangnya. Gitu. Maaf Pak, orangnya lagi nonton. Iya. Orangnya nggak tahu banyak tukang servisnya bolak-balik ganti-gantian. Ya Allah ya Robi.